Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda Soleh Soleha. Apa kabar? Semoga Ananda Soleh Soleha semuanya tetap dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ramadan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke Ananda, hari ini kita belajar Al-Quran dan hadis. Kita sudah masuk pelajaran 4, yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, kali ini kita akan melafalkan surah Al-Ikhlas. Ananda di rumah siap-siap, kita akan menghafal juga nanti. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke Ananda Soleh Soleha, sebelum kita melafalkan surah Al-Ikhlas, pertama-tama kita mengulangi pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenal surah Al-Ikhlas. Masih ingat surah Al-Ikhlas adalah surah yang keberapa? Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas berisikan yaitu mengesahkan Allah. Jadi inti dari surah Al-Ikhlas adalah mengesahkan Allah. Allah adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan di dunia ini selain Dia, dan kepadanya lah kita bergantung dan memohon. Jadi ingat ya Ananda Soleh Soleha, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur pula alam semesta yang kita pinjak ini. Ingat, hanya Allah yang wajib disembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu berarti menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Menyekutukan Allah itu termasuk perbuatan syirik. Itu termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi kita sebagai umat muslim harus menyembah Allah. Allah satu-satunya yang wajib kita sembah. Kita harus taat dan patuh pada perintah Allah. Apa saja perintah Allah? Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Banyak perintah Allah yang harus kita taati. Pertama, salat. Salat adalah ibadah yang wajib kita tunaikan dalam sehari semalam, yaitu salat 5 waktu. Kita juga harus menjauhi larangan Allah. Banyak larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi, seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, berbuat jahat kepada orang lain, dan masih banyak lagi larangan-larangan Allah yang harus kita jauhkan. Ingat, jika kita tidak taat kepada Allah dan melakukan larangan-larangan Allah, kita akan mendapat dosa.
Dosa bisa mengantarkan kita ke neraka. A'udzubillah. Nah, oke Ananda, itu tadi sedikit pengulangan yaitu mengenal surah Al-Ikhlas. Selanjutnya kita akan melafalkan surah Al-Ikhlas. Siap-siap? Nah, sebelum kita melafalkan bersama-sama, marilah kita dengarkan lantunan surah Al-Ikhlas. Dengarkan, simak dengan baik, dan tonton video Ustaz sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke Ananda, tadi kita sudah mendengarkan lantunan surah Al-Ikhlas yang bagus sekali ya. Nah, sekarang kita melafalkan surah Al-Ikhlas bersama-sama. Siap-siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ulangi. Qul huwallahu ahad. Ahad itu ada qalqalahnya ya. Qul huwallahu ahad. Ayat 2, Allahus samad. Dan sama dengan ayat 1 tadi, samad ada pantulannya juga. Samad. Allahus samad. Allahus samad. Ayat 3, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ulangi, lam yalid wa lam yulad. Ingat ya pantulannya ya, qalqalahnya yalid, yulad itu. Lam yalid wa lam yulad. Lanjut ayat 4, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mudah bukan melafalkannya? Nah, untuk Ananda silahkan praktikkan bacaan surah Al-Ikhlas dan dikoreksi oleh bundanya di rumah ya. Dilafalkan berulang-ulang hingga sampai hafal dan lancar ya. Oke Ananda, selanjutnya Ustadz akan membacakan terjemahan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Shadaqallahul azim. Oke Ananda, untuk tugasnya di rumah yaitu silakan melantunkan surah Al-Ikhlas dan direkam lewat audio aja ya. Nanti kirim ke Ustadz. Ingat, direkam melalui audio lalu dikirim ke Ustadz. Audio pesan suara boleh juga. Kirim ke Ustadz ya. Oke Ananda, sekian penyampaian Ustadz hari ini. Jika ada salah kata Ustadz minta maaf, dan kepada Allah Ustadz memohon ampunan. Ustadz untuk Ananda di rumah, rajin-rajinlah belajar, rajin-rajin membaca, rajin-rajin menulis,
Dan yang paling penting rajin-rajinlah membaca dan menghafal Qur'annya. Sholat 5 waktu ya. Oke Ananda, jika ada pertanyaan silahkan WA Ustadz. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.